Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ayat yang ke-10, wasawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama alaihim atas mereka. A'andartahum, apakah engkau memberikan peringatan? Ya, awas kalian jangan sampai masuk neraka. Awas jangan sampai melanggar perintah Allah. Awas jangan sampai kalian mendatangkan musibah dan adab Allah di dunia dengan melakukan kemungkaran-kemungkaran. Ya. Sama mereka sudah dikasih peringatan. Am lam tundirhum la yu'minun. Atau tidak kamu kasih peringatan wahai Muhammad, mereka tetap tidak beriman. Ada memang model-model orang yang memang sudah tertutup hatinya. Sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, Allah itu tidak memaksa seorang untuk masuk neraka. Bahkan Allah menyuruh untuk beriman, untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman silahkan, siapa yang ingin kufur juga silahkan. Tidak ada paksaan. Tetapi ada jenis-jenis manusia yang memang mereka tidak mau beriman, walaupun penjelasan sudah sampai kepada mereka, walaupun penjelasan itu sudah diulang-ulang, bahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang hak, tapi tetap mereka itu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, kamu kasih mereka peringatan, tidak kamu kasih peringatan, itu sama. Ya. Ya. Ini penjelasannya di dalam tafsir ini bitahqiqil hamzatain wa ibdal tsaniyah alifan wa tasiluha. Jadi bisa andartahum atau aandartahum. Ya. Bisa seperti itu di dalam kaidah bahasa Arabnya. Wa idkhal alif baina sahlah musahhala wal ukhra wa tarkihi. Jadi boleh alifnya dimasukkan andartahum atau aandartahum, itu tidak menjadi masalah. Kemudian innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Hanyalah ya, kamu bisa memberi peringatan hanyalah kepada orang-orang yang mereka betul-betul mengikuti Al-Quran. Yang hatinya dengan lapang dada, dengan terbuka mereka menerima Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim adalah vitamin bagi hati yang sakit. Al-Quranul Karim ini adalah sesuatu yang menyehatkan hati dan qalbu. Bagi orang-orang yang sehat, yang mau menerima petunjuk, mereka akan menerima dengan lapang dada. Bahwa yang mereka itu yang akan menerima peringatan kamu adalah orang-orang yang mereka ittaba'a dzikra, mengikuti Al-Qur'anul Karim. Wa khasyiyar rahman bil ghaib, dan mereka takut kepada Allah dalam bahwa Allah itu tidak pernah dia jumpai. Wa khasyiyar rahman bil ghaib khafahu wa lam yarau. Yang dimaksud adalah takut kepada Allah dalam kondisi Allah tidak pernah dia lihat. Khafahu wa lam yarau. Dia takut kepada Allah padahal dia belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan yang menghujam di hati seorang mukmin dan mengikuti Al-Qur'anul Karim dengan penuh keterbukaan, fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim, maka berilah kabar gembira kepada orang yang demikian, bimaghfiratin,
kasihlah kabar gembira dengan ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia, wal jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 ini atau ayat yang ke-11 ini, di antara yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan hidayah dari Al-Qur'anul Karim adalah ittiba'ud dzikr, yaitu selalu mengikuti adzikr Al-Qur'an. Ya, berarti harus membacanya biar tahu apa yang ada di dalam Al-Qur'an, tadabburi Al-Qur'an supaya bisa mengikutinya. Dan juga ditambah dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membaca Al-Qur'an tidak hanya sekedar membaca huruf-hurufnya saja. Membaca Al-Qur'an tidak hanya menghabiskan dan menamatkan, tetapi di antara yang paling penting itu adalah bagaimana membaca Al-Quran diselingi dengan membaca pahala yang berlimpah yang akan diberikan kepada orang beriman. Dia merasa bahwa dirinya itu selalu kurang ketika dia membaca ayat-ayat tentang azab, dia takut luar biasa. Maka kadang-kadang, hadirin rahimakumullah, kadang-kadang air mata pun menitik, air mata pun dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan interaksi kita dengan Al-Qur'an itu adalah interaksi yang gersang, interaksi yang hanya berupa huruf-huruf dan suara saja, akan tetapi interaksi yang disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama tundiru manittabu bimaghfirati wa ajrin karim. Jadi interaksi di mana rasa takut yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan membawa rasa takut itu kepada keimanan, tambahnya keimanan. Karena ayat-ayat Al-Qur'an ini adalah gizi, adalah vitamin bagi hajat Al-Qur'anul Karim. Hanya sekedar huruf-hurufnya saja maka akan gersang dan tidak akan bisa menambah keimanan. Maka di dalam surat Yasin ayat ke-11 ini menunjukkan bagaimana kita disuruh supaya bisa menghadirkan hati ketika membaca Al-Quran Karim disertai dengan rasa takut kepada Allah. Yang ke-12 ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini. Kami pasti akan menghidupkan orang yang mati. Lil ba'thi, pada hari kebangkitan. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat semuanya. Ma qaddamu, apa yang telah mereka lakukan. Wa naktubu fil lauhil qaddamu, apa-apa yang telah mereka lakukan. Iya. Wa atharahum, dan bekas-bekas mereka. Tidak hanya apa yang mereka lakukan, bekas-bekas mereka berupa amal jariyah. Mereka mengajari orang, mereka mendidik orang, mereka memberi ilmu kepada masih ada. Jadi yang ditulis tidak hanya apa yang dilakukan oleh manusia saja, tetapi juga hasil karyanya. Hasil karyanya yang masih ada di dunia,
yaitu apakah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak-anak yang soleh, itu bekas-bekas mereka. Nah, tentunya harusnya kita nggak mampu untuk beramal soleh lama di dunia ini. Maka perlu kita itu menulis di jejak-jejak dunia kita, meninggalkan jejak-jejak itu penting. Ya, nah, makanya di dalam keterangan tafsir ini kami menulis di Lauhil Mahfuz apa yang telah mereka lakukan, maqaddamu ayatihim di syarrin dan keburukan, liujazu alaihi supaya mereka diberikan balasan. Wa atharahum dan bekas-bekas mereka mastanna bihi ba'dahum, apa yang mereka apa yang telah dia tinggalkan setelah mereka itu. Jadi kita harus memberikan jasa kepada manusia setelah kita itu, supaya apa? Jasa kita itu menjadi jariyah, sebagai amalan yang akan terus menerus ditulis untuk kita. Ya. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua apa yang kami hitung fi imamin mubin, ahsaynahu kami telah hitung, ya, segala sesuatu fi imam dalam kitab yang bayyin, yang jelas, Lauhul Mahfuz, yaitu Lauhul Mahfuz. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang ke-12 ini menarik, ya. Pembahasan yang ke-12 ini menarik, bahwa manusia itu berapa sih umurnya untuk bisa beramal soleh? 60, 65, 80, 90, 100. Terbatas umur manusia, terbatas sekali, tetapi yang tidak terbatas adalah wa atharohum, yaitu jejak-jejak mereka. Maka yang paling penting sekarang ini bagaimana kita meninggalkan jejak gitu. Karena umur kita terbatas. Dengan jejak itu kita mati tetapi seperti hidup. Karena amalan-amalan jariyah itu selalu mengalir untuk kita. Marilah kita meninggalkan jejak-jejak yang baik setelah kematian kita. Ini sampai ayat 12 ya, waktunya memang sudah mepet ya, sudah habis ya. Saya cukupkan sekian, mungkin nanti kalau ada dilanjutkan lagi, mudah-mudahan bisa dilanjutkan secara urut, karena memang waktunya yang sangat terbatas. Cara memahami ayat-ayat atau mentadaburi ayat-ayat Al-Quran itu memang jangan hanya secara global ya, tapi secara terperinci per ayat, agar ketika kita membaca ayat Al-Quran, rahasia makna yang ada di dalamnya itu terungkap semua. Jangan sampai membaca Al-Quran hanya kita baca terjemahannya saja, itu tidak sampai kepada derajat tadabbur ya. Kalau hanya, bahkan kadang itu ada orang yang baca terjemahan itu keliru ya. Keliru dalam memahami. Sehingga yang diinginkan Allah, yang diinginkan makna ayat ini itu seperti ini, tetapi dia memahami dengan pemahaman yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menambah ilmu, memahami Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan itu kita termasuk orang-orang yang di dalam ayat Al-Qur'an tidak termasuk orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul atau Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Qur'an itu mengeluh apa? Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, bahwa kaumku meninggalkan